Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti dan rahmatnya tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi kita kembali mengucap syukur. Kita bisa bangun kembali pagi hari ini. Dan sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 atau pada tanggal 2 Nisan 5781 yang merupakan pembacaan dan renungan Torah kita diambil dari kitab Shemot atau Keluaran 36 ayat 8 yang berkata demikian, saudaraku. Dan semua orang yang berhikmat hatinya dalam melaksanakan pekerjaan tabernakel membuat 10 lembar tenda dari lenan halus yang dipintal dan benang nila dan ungu dan kermizi dengan kerup-kerupnya, suatu karya seorang perancang, dia telah membuatnya. Saudaraku, ini adalah dimana perekopnya tentang pembuatan tenda dan tudung tabernakel atau atapnya, saudaraku, atap atau tudung tabernakel. Ini adalah proses di mana Bapak Yahweh sudah memerintahkan dan inilah melaksanakan semua pekerjaan yang Bapak Yahweh perintahkan untuk membuat atau membangun tabernakel atau kemah suci ini. Pada awalnya, saudaraku, saat bangsa Israel berjalan selama 40 tahun di dalam perjalanan mereka, saudaraku, dan ini harus mereka buat dan mereka harus menyiapkan semua, saudaraku. Bapak Yahweh tidak tinggal diam. Bapak Yahweh memerintahkan. Bapak Yahweh juga akan berperkara terhadap semua yang Bapak Yahweh perintahkan, termasuk menyiapkan orang-orang perancang-perancang ini, saudaraku. Berarti ada orang-orang khusus yang Bapak Yahweh berikan otoritas atau roh untuk bisa merancang, yang memiliki hati yang berhikmat hatinya sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan baik, saudaraku. Luar biasa sekali, saudaraku. Itulah karya Bapa Yahweh. Saudaraku, ini yang menjadi renungan bagi kita dalam kita juga menjalani kehidupan ini. Dalam apapun yang kita kerjakan, saudaraku, apapun kita beraktivitas selama kita masih hidup, memang kita harus beraktivitas, kita harus bekerja, kita harus berusaha, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan kita, baik itu suami atau untuk bekerja, istri dan juga anak-anak, semuanya harus beraktivitas, saudaraku. Dan kita sebagai orang yang percaya, kita yang orang yang beriman, saudaraku, kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, kita terus harus juga menempatkan, memposisikan mana yang lebih menjadi prioritas awal, saudaraku, sehingga dalam setiap kita menjalani pekerjaan-pekerjaan kita juga diberkati. Hal ini dilakukan oleh bangsa Israel, saudaraku. Bangsa Israel terus dengan sungguh-sungguh melakukan terhadap apa yang Bapak Ibu perintahkan, termasuk pembangunan tabernakel ini. Dan bila kita renungkan, saudaraku, dan bisa kita lihat, saudaraku, tentang bangsa pilihan ini, bangsa Israel sampai saat ini, saudaraku, menjadi suatu bangsa yang memang disegani oleh bangsa-bangsa lain di muka bumi ini, saudaraku. Karena memang mereka adalah bangsa pilihan, dan tentunya di dalam bangsa-bangsa itu Bapak yang menentukan orang-orang khusus, orang-orang yang memiliki hikmat yang seturut dan sekehendak Bapa Yahweh, dan itu tentu tidak akan dilenyapkan karena janjinya ada, saudaraku. Dan inilah menyatakan bahwa sesuatu yang mereka kerjakan semuanya tetap Bapa Yahweh memperhatikan dan Bapa yang memperhitungkan. Sama seperti kita, saudaraku, apapun yang kita, aktivitas yang kita kerjakan sepanjang kita menjalani kehidupan kita ini, kita harus juga sungguh-sungguh dan dengan ketulusan hati untuk datang ke hadirat Bapa Yahweh. Ini yang menjadi hal yang perlu diingatkan di dalam renungan pagi ini. Jangan lupakan, saudaraku, jangan tinggalkan atau bahkan menganggap hal ini sesuatu hal rutinitas seperti biasa saja. Tidak, saudaraku. Kita harus percaya bahwa hanya melekat dan dekat kepada Bapa Yahweh lah, Bapa Yahweh akan memberikan pertolongan kepada kita, apapun itu, saudaraku. Dan kita percaya apa yang kita kerjakan semuanya untuk datang kepada Bapa Yahweh, Bapa Yahweh akan menilai dan tidak akan menjadi sia-sia, saudaraku. Sehingga di dalam 1 Korintus 15 ayat 59 berkata demikian, karena itu hai saudara-saudara yang kukasihi, yang terkasih, jadilah teguh dan tak tergoyahkan,
seraya berkelimpahan selalu dalam pekerjaan Tuhan, pekerjaan Bapa Yahweh. Karena mengetahui bahwa jerih payahmu di dalam Elohim Yahweh tidak sia-sia. Ada kata berkelimpahan, artinya dengan sungguh-sungguh dan dengan sukacita. Maka semua pekerjaan di hadapan Bapa Yahweh itu tidak akan sia-sia, dan Bapa Yahweh akan memperhitungkan semuanya. Tentu kepada siapa? Tentu kepada kita dan keluarga kita dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Haleluya, saudaraku, sukses besar buat kita semua. Maju terus kita dalam iman, tetap berjuang untuk kita. Jangan buka celah. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua. Bapa yang menyinari wajahnya, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajah, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh tidak dipermalukan. Amin, haleluya, salam, saudaraku.